Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Laila Syam Safira dengan NBI 11123000121. Dan saya Erena Melinda Putri dengan NBI 11123000059. Kami dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi hukum administrasi negara untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester yang diampu oleh dosen Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Tonton penjelasan kita yuk. Pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan suatu cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara melalui lembaga administratif negara, serta mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugas-tugas administratifnya agar sesuai dengan ketentuan hukum. Hukum administrasi negara bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan antara pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan dan masyarakat sebagai subjek yang dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Fungsi hukum administrasi negara dalam konteks hukum ada 3. Yang pertama, ada pengawas dan juga regulasi. Yang kedua, ada perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak warga negara melalui penetapan aturan yang adil. Dan yang ketiga adalah penyelesaian sengketa antara warga negara dan juga pemerintah melalui lembaga peradilan administrasi. Ruang lingkup hukum administrasi negara dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembagian kewenangan. Hukum administrasi negara memiliki peran penting dalam membagi kewenangan di berbagai lembaga pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan juga menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam bidang pertahanan keamanan dan juga moneter, sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam bidang kesehatan, infrastruktur, serta pendidikan. Yang kedua adalah pembuat kebijakan. Hukum administrasi negara menetapkan prosedur dan juga persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat kebijakan, mulai dari perencanaan, penyusunan rancangan kebijakan, dan juga pengambilan keputusan. Contohnya sendiri adalah proses pembuatan kebijakan tentang pengendalian pencemaran lingkungan. Pemerintah harus melibatkan berbagai pihak yang terkait seperti masyarakat, ahli lingkungan, dan juga pelaku usaha untuk membuat kebijakan tersebut. Dan yang ketiga ada pelaksana kebijakan. Hukum administrasi negara mengatur bagaimana kebijakan publik akan dilaksanakan termasuk dalam mekanisme pengawasan, evaluasi, dan juga sanksi pelanggaran terhadap kebijakan tersebut. Contohnya adalah implementasi izin usaha. Sumber hukum administrasi negara dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sumber hukum tertulis. Ada konstitusi atau UUD 1945, contohnya tentang UUD 1945 pasal 28 tentang menjamin hak asasi manusia warga negara. Yang kedua adalah undang-undang atau UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan yang baik, cepat, sederhana, dan juga terjangkau. Yang ketiga adalah peraturan pemerintah atau PP, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Masyarakat. Dan yang keempat adalah Keputusan Presiden atau Kepres. Contohnya adalah Kepres tentang Pembentukan Badan Layanan Umum atau BLUD di lingkungan pemerintahan daerah. Kepres ini akan mengatur tata cara pembentukan BLUD, tugas dan fungsi BLUD, serta mekanisme pengawasan terhadap BLUD. Yang kelima adalah Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah atau Perda. Contohnya ada Permen Keuangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Permen ini mengatur tata cara penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, pelaksanaan APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sumber hukum yang kedua adalah sumber hukum yang tidak tertulis. Contohnya adalah prosedur penerbitan izin tertentu yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh suatu instansi pemerintah, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.
Prinsip-prinsip umum hukum administrasi negara. Prinsip-prinsip dasar dalam pemerintahan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah prinsip legalitas. Semua tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan juga sah. Tidak ada tindakan pemerintah yang boleh dilakukan di luar koridor hukum yang berlaku. Contoh penerapannya yaitu pembuatan peraturan daerah atau perda harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti pembahasan di DPRD dan juga pengesahan oleh gubernur. Yang kedua adalah prinsip direksi. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam batas-batas hukum yang berlaku. Direksi ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam menghadapi situasi yang dinamis. Contoh penerapannya adalah penetapan tarif pajak daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif pajak daerah yang berbeda-beda untuk jenis pajak tertentu dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah dan juga kebutuhan masyarakat setempat. Yang ketiga adalah prinsip akuntabilitas. Pemerintah harus bertanggung jawab atas segala tindakan dan juga keputusan yang diambil kepada masyarakat. Akuntabilitas ini mewajibkan pemerintah untuk memberikan laporan dan juga pertanggungjawaban secara berkala. Contoh penerapannya yaitu laporan keuangan pemerintah daerah yang harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau yang biasa disebut BPK dan juga dipublikasi kepada masyarakat. Yang keempat adalah prinsip transparansi. Pemerintah harus terbuka dan juga transparan dalam menjalankan tugas dan juga fungsinya. Transparansi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Contoh penerapannya yaitu publikasi informasi mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD melalui website pemerintah daerah. Materi selanjutnya adalah mengenai hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Apa sih perbedaan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara? Yang pertama, jika dilihat dari subjek pengaturannya, hukum tata negara berperan mengatur struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara, seperti Presiden, DPR, atau MPR. Sedangkan hukum administrasi negara berperan mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan oleh aparatur negara dan hubungan dengan warga negara. Yang kedua, jika dilihat dari sifatnya, hukum tata negara bersifat normatif, yakni mengatur tentang kerangka dasar negara. Sedangkan hukum administrasi negara bersifat fungsional, yakni mengatur tentang implementasi kebijakan dan administrasi sehari-hari. Yang terakhir, dari segi ruang lingkupnya, hukum tata negara bersifat makro, yaitu mencakup keseluruhan sistem ketatanegaraan. Sedangkan hukum administrasi negara bersifat mikro, yaitu terkait dengan kegiatan harian administrasi negara dan layanan publik. Lalu apa sih keterkaitan atau hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara? Yang pertama, hukum tata negara sebagai kerangkanya yaitu hukum tata negara membentuk kerangka hukum tentang bagaimana lembaga negara harus dibentuk dan bagaimana kekuasaan mereka diatur. Kemudian baru hukum administrasi negara sebagai implementasinya bertugas mengatur bagaimana lembaga-lembaga yang dibentuk oleh hukum tata negara melaksanakan tugas dan wewenangnya secara operasional. Hubungan yang kedua, hukum tata negara sebagai dasar legalitas. Hukum administrasi negara membutuhkan landasan dari hukum tata negara untuk memberikan kewenangan yang sah bagi lembaga eksekutif dan aparatur pemerintah. Kemudian, hukum administrasi negara sebagai pelaksana hukumnya berperan dalam mengimplementasikan aturan-aturan yang dibuat berdasarkan kerangka hukum tata negara tersebut. Jadi, singkatnya, hukum administrasi negara itu yang mengatur pelaksanaan tugas pemerintahannya. Lalu, hukum tata negara yang mengatur struktur dan fungsi lembaga negaranya. Selanjutnya ada contoh langsung hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara dalam praktek pemerintahan. Yang pertama dalam kasus pengangkatan pejabat publik. Hukum tata negara mengatur bagaimana prosedur pemilihan pejabat negara, misalnya pada pemilihan menteri. Lalu hukum administrasi negara mengatur pelaksanaan tugas menteri, penerbitan keputusan, dan tanggung jawab dalam pemerintahan sehari-hari. Yang kedua pada kasus peraturan pemerintah atau PP.
Hukum tata negara menetapkan kewenangan presiden untuk membuat peraturan pemerintah. Kemudian, hukum administrasi negara mengatur bagaimana peraturan pemerintah tersebut diimplementasikan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Lanjut, ada fungsi dan peran administrasi negara. Administrasi negara berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, yaitu bertugas melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Badan Legislatif. Administrasi negara juga berfungsi sebagai pembuat peraturan pelaksana, yaitu membuat keputusan yang mengikat secara hukum dalam ruang lingkup wewenangnya. Yang terakhir berperan juga sebagai penyedia layanan publik, yaitu administrasi negara bertanggung jawab atas penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Contoh peran administrasi negara dalam penerapan hukum di berbagai sektor. Yang pertama pada sektor pendidikan, yaitu berperan menyusun standar kurikulum nasional, mengelola sistem akreditasi sekolah, mengatur distribusi dan penempatan guru, serta menyelenggarakan program beasiswa. Yang kedua pada sektor kesehatan, yaitu berperan mengelola sistem jaminan kesehatan nasional, mengatur standar pelayanan rumah sakit, melaksanakan program vaksinasi, serta mengawasi peredaran obat dan makanan. Yang terakhir pada sektor infrastruktur, yaitu berperan merencanakan pembangunan jalan dan jembatan, mengatur sistem transportasi publik, mengelola sistem pengairan dan sanitasi, serta mengawasi proyek pembangunan infrastruktur. Selanjutnya ada tantangan dalam pelaksanaan hukum administrasi negara. Beberapa tantangan pelaksanaan hukum administrasi negara yang sering muncul adalah: pertama, birokrasi yang lambat. Proses birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu lama seringkali menjadi keluhan masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh prosedur yang tidak efisien, kurangnya sumber daya manusia, atau kurangnya koordinasi antar lembaga. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang. Contohnya seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, kurangnya transparansi. Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat. Informasi yang tidak terbuka dan akses publik yang terbatas dapat menghambat partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan diantaranya: yang pertama, dengan melakukan reformasi birokrasi. Caranya dengan menyederhanakan prosedur, yaitu mengurangi jumlah prosedur yang tidak perlu dan memperjelas alur pelayanan. Lalu, pemanfaatan teknologi informasi. Memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan efisiensi. Serta delegasi wewenang, yaitu memberikan kewenangan yang lebih besar kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Yang kedua, dengan penguatan pengawasan, diantaranya dengan peningkatan pengawasan internal, seperti memperkuat sistem pengawasan internal di setiap lembaga pemerintah. Lalu peningkatan pengawasan eksternal, yaitu memberikan kewenangan yang lebih besar kepada lembaga pengawas eksternal seperti KPK, Ombudsman, dan BPK. Serta transparansi pengelolaan anggaran, yaitu dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Solusi yang ketiga dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu dengan cara penyediaan akses informasi, dengan membuka akses publik terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik. Lalu penyelenggaraan konsultasi publik, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir, penguatan lembaga masyarakat, yaitu dengan memberikan dukungan kepada lembaga masyarakat untuk berperan aktif. Nah, kesimpulan dari paparan materi yang telah kami berikan tadi yaitu hukum administrasi negara adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat dengan tujuan memastikan pemerintah bertindak sesuai aturan, transparan, dan melindungi hak-hak warga negara. Hukum administrasi negara membatasi kewenangan pemerintah dan memastikan adanya akuntabilitas dalam setiap tindakan administrasi, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat. Namun, penerapan hukum administrasi negara masih menghadapi kendala, seperti birokrasi yang lambat, penyalahgunaan kekuasaan, dan minimnya transparansi. Untuk memperbaiki ini, diperlukan reformasi birokrasi yang lebih efisien, pengawasan yang lebih kuat, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton dan juga menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.